Metode simplex fungsi batasan sama dengan. Untuk masalah dengan fungsi kendala atau batasan tanda sama dengan, itu harus ditambah variabel buatan atau M, karena batasan sama dengan tidak memiliki variabel basis. Variabel basis itu adalah variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Iterasi itu adalah perhitungan berulang di mana hasil dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Oleh karena itu, dengan menambahnya variabel buatan, maka tabel awal simplex dapat dibentuk. Berikut ini adalah contoh soalnya. Fungsi tujuan Z sama dengan 20x1 ditambah 15x2. Fungsi batasan yang pertama 6x1 ditambah 8x2 kurang dari 40. Yang kedua 10x1 ditambah 12x2 sama dengan 60. Langkah pertama merubah fungsi pertidaksamaan ini ke dalam fungsi persamaan. Fungsi tujuan kita kurangkan Z dikurangi 20x1 dikurangi 15x2 dikurangi ms2 sama dengan 0. Untuk ms2 ini sudah dibahas di awal, bahwa fungsi batasan tanda sama dengan harus ditambah variabel buatan M. Karena batasan sama dengan tidak memiliki variabel basis. Nah, di sini fungsi batasan yang memiliki persamaan sama dengan itu ada di fungsi batasan yang kedua, jadinya di sini ditulis S2. Ditambah variabel buatan atau M, jadinya MS2. Untuk fungsi batasan yang pertama, 6x1 ditambah 8x2 ditambah S1 sama dengan 40. Untuk yang kedua, 10x1 ditambah 12x2 ditambah S2 sama dengan 60. Kemudian, fungsi persamaan Z ini dikali dengan fungsi batasan yang memiliki persamaan sama dengan. Berarti yang memiliki persamaan sama dengan ada di fungsi batasan yang kedua. Lanjut baris Z. Ini ada min 20, min 15, 0, M, dan 0. Kemudian untuk fungsi batasan yang kedua 10, 12, 0, 1, dan 60. Nah, baris Z ini dikali dengan 1 dimasukkan ke sini. Untuk yang fungsi batasan yang kedua ini dikali dengan M. 10 dikali M, 10M. Di sini ditemukan hasilnya 12M, 0M, dan 60M. Kemudian dikurangi. Min 20 dikurangi 10M hasilnya min 20, min 10M. Min 15 dikurangi 12M hasilnya min 12, min 12M. 0 dikurangi 0 hasilnya 0, M dikurangi M hasilnya 0, 0 dikurangi 60 hasilnya min 60. Kemudian masukkan fungsi persamaan ini ke dalam tabel simplex. Ini, fungsi persamaan ini dimasukkan ke dalam tabel simplex. Kemudian kita cari kolom kunci. Kolom kunci itu ditentukan dari nilai variabel M yang memiliki nilai negatif paling besar. Nah, variabel M yang memiliki nilai negatif terbesar ini ada di X2. Berarti kolom kuncinya ada di X2. Kemudian kita cari baris kunci. Baris kunci itu ditentukan dari nilai indeks terkecil. Nilai indeks positif terkecil. Dengan cara NK ini dibagi dengan kolom kunci. 40 bagi 8 hasilnya 5. 60 dibagi 12 hasilnya 5. Nah, berhubung nilai indeks ini sama, itu terserah mau menggunakan S1 atau S2 sebagai baris kuncinya. Di sini kita menggunakan S2 sebagai baris kunci dan ditemukan titik potong atau nilai kuncinya, yaitu 12. Nah, kemudian kita cari baris baru S2 aksen karena di sini ada di S2, jadinya di sini S2. Dengan cara baris kunci ini dibagi dengan nilai kunci. 10 dibagi 12 hasilnya 5/6. 12 dibagi 12 hasilnya 1. 0 dibagi 12 hasilnya 0. 1 dibagi 12 hasilnya 1/12. 60 dibagi 12 hasilnya 5. Kemudian kita cari baris baru dari
Z aksen. Baris lama Z aksen kita masukkan. Kemudian NBBK, nilai baris baru kunci. Nah, ini nilai baris baru kunci. Ini. Dimasukkan ke sini. Untuk baris lama Z aksen ini dikali 1 diletakkan di sini. Untuk NBBK-nya ini dikali dengan nilai yang ada di kolom kunci. Nah, ini. Angka yang ada di kolom kunci. Yang Z itu angkanya ada min 15 dikurangi 12M. Min 15 min 12M. Berarti NBBK ini dikali dengan ini. 5/6 dikali min 15 min 12M hasilnya min 12,5 min 10M. Di sini sudah ditemukan min 15 min 12M, 0 min 1,25 min M, min 75 min 60M. Kemudian dikurangi min 20 min 10M dikurangi min 12,5 min 10M hasilnya min 7,5. Dan di sini ada 0, 0, 1,25 plus M dan 75. Ini adalah baris baru Z aksen. Kemudian kita cari baris baru S1 aksen. Sama caranya dengan yang tadi. Sudah ditemukan hasilnya min 2/3, 0, 1, min 2/3, dan 0. Kemudian kita buat tabel simplex aksen. Nah, di sini sudah tidak ada variabel M yang negatif. Nilai variabel M yang negatif sudah tidak ada. Nah, untuk penentuan solusi optimal itu nilai Z itu tidak ada yang min. Nah, berhubung di sini masih ada yang min, maka ulangi langkah seperti langkah yang ketiga di awal tadi. Nah, kita cari lagi kolom kuncinya, yaitu ada di nilai negatif. Nilai Z yang negatif berarti di sini ada di X1. Untuk baris kuncinya dari nilai indeks terkecil. Nilai indeks ini dari mana? Dari MK dibagi X1. Hasilnya yang terkecil itu ada di S1. Berarti ini adalah baris kuncinya. Untuk nilai kunci ada di titik potong antara kolom kunci dan baris kunci. Di sini ditemukan min 2/3. Nah, kita cari baris baru S1 double aksen. Nah, ini akan S1. Jadi di sini yang kita cari S1 double aksen. Dengan cara baris kunci ini dibagi dengan nilai kunci. Hasilnya sudah ditemukan 1, 0, 1,5, 1, dan 0. Untuk baris baru Z double aksen. Di sini sudah ditemukan 0, 0, 11,25, 8,75, dan 75. Caranya sama seperti yang awal tadi. Untuk baris baru X2 di sini sudah ditemukan 0, 1, min 1,25, min 3/4, dan 5. Kemudian kita masukkan baris baru Z double aksen X1 dan X2 ke dalam tabel simplex double aksen. Nah, di sini sudah tidak ada nilai Z yang negatif, maka karena nilai Z ini sudah tidak ada yang negatif, maka sudah dapat diperoleh hasil solusi optimum, yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 5, Z sama dengan 75.